Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sehat selalu sahabat Rockpool dimanapun kalian berada. Kembali lagi dengan channel Rockpool, channel yang konsisten membahas tentang perawatan burung cucak hijau. Baik sahabat Rockpool, kali ini kita akan membahas burung cucak hijau yang over birahi ya. Dan mungkin beberapa teman-teman Rockpool atau sahabat Jamtrok sulit untuk menurunkan burung cucak hijaunya yang benar-benar over birahi, yang mungkin sudah gembung melet atau punya krek-krek ataupun dia ngemut jangkrik naik turun, terus ketika ngelihat kita sebagai perawatnya dia turun ke bawah sangkar, kadang jamtrok matukin tangan. Itu penyebab burung cucak hijau atau tanda-tanda cucak hijau yang benar-benar over birahi ya sahabat Rockpool. Tapi beda dengan burung yang cuman gembung melet, tapi ketika di lapang dia mau nampil maksimal, itu mungkin sudah karakter burung tersebut ya. Tapi ketika digantangkan burung itu susah mau kerja, atau dia cuma nyisir doang, atau ya katakanlah dia tidak mau maksimal atau tidak mau jalan sama sekali di lapangan gitu, tidak mau bunyi sama sekali. Step pertama itu kita lakukan pemandian ya. Artinya pemandian itu kita bisa dilakukan dengan pemandian kasih cepuk, mungkin dia mau mandi kadang, tapi kebanyakan seringkali saya temui burung cucak hijau yang dalam kondisi over birahi itu susah untuk mandi sendiri gitu ya. Kalau saya pribadi biasanya kita coba kasih cepuk dulu. Setelah kita kasih cepuk, nanti biar dia mandi dulu. Kalau misalkan dia tidak mau mandi, mungkin kita semprot terlebih dahulu ya. Artinya ketika posisinya sudah sedikit basah, dia pasti mau mandi gitu ya, mau ngejebur gitu ya istilahnya. Setelah itu mungkin sore hari pun kita kasih cepuk. Kalaupun dia tidak mau mandi, kita lakukan hal yang sama, kita semprot terlebih dahulu. Nah, untuk buahnya kalau saya pribadi itu bisa menggunakan pepaya ya, lebih tepatnya pepaya. Kalaupun tidak pepaya, mungkin cari jeruk yang benar-benar asem. Terus dari pemangkasan jangkriknya, kita pangkas jangkriknya itu tidak, artinya tidak sekalian, istilahnya biasanya 5-5 kita langsung pangkas satu-satu, tidak. Untuk hari pertama kita pangkas yang tadinya 5 jadi 3, jadi 2, jadi 1 tiap hari. Bahkan kalau bener-bener yang fatal banget, kita los sama sekali, kita nggak kasih jangkrik. Tapi untuk penanganan hal seperti ini, pengondisiannya itu kita harus benar-benar tepat. Kalau misalnya kita nggak benar-benar tepat, tetap aja seperti itu. Artinya pengondisian yang lebih tepat itu artinya kita tidak cukup dengan pola mandi yang ditambah, tidak cukup dengan mengganti buahnya dengan buah yang mengandung air gitu, atau tidak cukup dengan pangkas extra foodingnya, enggak. Artinya pengondisian yang lebih tepat itu lebih tepatnya di lingkungannya juga. Ada burung cucak hijau yang birahi ketika ngelihat masteran, ngelihat perawatnya. Nah, hal-hal yang itu yang harus kita hindari. Artinya itu tadi, pengondisian yang lebih tepat itu kita dengan lingkungan rumah kita atau lingkungan burung cucak hijau tersebut gitu, pengondisian di lingkungannya, di lingkungan sekitarnya. Kalaupun burung cucak hijau itu dengan birahi ketika ngelihat masteran tapi masih tetap ditempel, ya tetap aja. Ketika misalkan burung cucak hijau itu melihat perawatnya birahi tapi kita sering interaksi, tetap aja gitu. Artinya pengondisian yang lebih tepat itu kita pahami dulu birahinya ini karena apa. Kalau mungkin dia karena udah masa kawin, mungkin enggak begitu lama dengan perawatan yang nanti kita bahas, mungkin dia pasti cepet turun, ataupun dia karena extra fooding yang kebanyakan, atau karena pola jemur yang mungkin ketinggian, ataupun mungkin karena pas waktu habis turun lomba tidak menurunkan birahinya, atau kita tidak mandikan, mungkin kan bisa naik. Itulah kita harus raba satu persatu penyebab dari burung cucak hijau itu birahi dan kita kurangi gitu. Artinya lebih tepatnya kalau burung cucak hijau yang over birahi terhadap perawatnya itu yang lebih susah ya. Artinya ketika dia dengan sendirinya birahi ditambah dengan lihat perawatnya, jadi dia makin lebih parah.
sebenarnya ada dua penyebab ya, artinya dalam burung cucak hijau oper birahi. Satu, dalam masa kawinnya si burung cucak hijau, saya lupa bulan berapa sama bulan berapa ya masa kawinnya cucak hijau itu. Pasti burung-burung cucak hijau tersebut birahi gitu. Terus ada yang karena extra fooding, ada yang karena ngelihat perawatnya, banyak hal sebenarnya. Tapi kalau untuk masa kawin, biasanya setelah masa kawinnya sudah selesai atau ininya, dia pasti balik lagi normal kembali. Beda dengan burung yang oper birahi karena perawatnya, atau oper birahi karena kebanyak extra fooding istilahnya, atau karena turun dari lomba mungkin tidak dimandikan, banyak hal sebenarnya. Nah, untuk perawatan burung cucak hijau yang birahi, yaitu tadi dari segi pola mandi, artinya segi pola mandi itu kita rutinin mandinya, bisa dibikin intensitasnya lebih banyak gitu. Istilahnya pagi hari kita mandikan dia, nggak mau kita semprot aja dulu. Nanti setelah dia ngerasa agak basah sedikit, pasti dia mau mandi dan mau ngejemur. Nah, untuk siang harinya kalau dia mau mandi, kita kasih sepuk lagi. Kalaupun dia tidak mau, kita semprot gitu. Istilahnya kita semprot itu tidak terlalu basah. Kalau disemprot terus kasih cepuk dia mandi, masih aman lah. Tapi kalau misalkan dia udah disemprot nggak mau mandi sama sekali, itu benar-benar fatal banget. Nah, untuk sore harinya pun sama. Dan untuk saya pribadi, ketika burung yang dalam kondisi seperti itu, sebenarnya ada beberapa burung yang susah ya. Artinya susah itu, ada yang cucak hijau yang salah satunya itu ketika misalkan dia diablak malah makin parah gitu birahinya. Ada yang ketika misalkan dikerodong dalam kondisi birahi, dia lebih tenang gitu, dia lebih cepat gitu menurut kami. Jadi untuk versi yang dikerodong ya, untuk versi yang dikerodong, kalau untuk versi yang dikerodong itu saya biasanya pagi kasih cepuk, biarkan dia mandi. Setelah sudah mandi, nah nanti agak selesai mandi, kita angin-angin. Selesai angin-angin, kita mau masukkan, kita kerodong, kita semprot dulu bener-bener basah, baru kita kerodong lagi. Dan malam hari atau sore harinya kita lihat lagi, kita buka, kasih istilahnya kita bersihkan sangkarnya, kita gantung, dia mau mandi nggak. Kalau misalkan dia nggak mau mandi, kita semprot dulu, biarkan dia suruh mandi. Setelah selesai mandi segala macem, kita angin-anginkan. Setelah angin-angin, saya semprot kembali. Setelah semprot kembali, saya kerodong. Terus berulang. Itu nggak lama, minimal ya 4 hari dia udah nggak gembung melet lagi. Nah, untuk versi yang burung diablak ini, untuk kesehariannya saya ablak, tapi untuk pola mandinya itu tadi sama halnya seperti burung yang tadi. Jadi setelah dia mandi, dicepuk, selesai diangin-angin, saya semprot kembali. Tapi untuk menaruh burung si cucak hijau ini, saya jauhkan dari burung cucak hijau lain, atau jauhkan dari burung-burung vektor lain ya. Jadi untuk penempatan burung yang bener-bener birahi, oper birahi itu, usahakan taruh di tempat yang katakan terang tidak, gelap tidak gitu. Artinya jangan terlalu terang, karena burung cucak hijau yang terlalu terang, melihat lalu lalang perawat atau ngelihat lalu lalang orang, itu birahinya bakal naik lagi gitu. Jadi untuk burung cucak hijau yang bener-bener birahinya over, coba taruh di tempat yang setidaknya gelap, tidak terang tidak gitu. Istilahnya sayup-sayup, kayak misal kita taruh di ruangan yang tidak terlalu gelap, tidak terlalu terang gitu. Jadi dia lebih tenang gitu mengondisikan si burung cucak hijau tersebut. Artinya dia dengan dirinya dia tuh lebih tenang gitu. Kalau untuk versi yang diablak ya. Kalau untuk versi yang dikerodong mau ditaruh dimanapun ya bebas gitu. Tapi kebanyakan kan burung cucak hijau ketika lagi birahi dikerodong makin parah gitu. Tapi kalau untuk burung cucak hijau yang mungkin lebih tepatnya yang diablak, yaitu tadi mandi. Setelah mandi kita angin-anginkan sebentar, lalu kita semprot lagi. Nah, nanti siang kita semprot lagi, tapi dengan semprot embun ya, jangan semprot kasar ya. Nah, untuk sore harinya pun dia kasih mandi. Setelah mandi udah angin-angin, udah didis, udah istilahnya dia diangin-angin, udah didis, udah selesai didis, kita mau masukkan, kita mau kerodong, kita semprot lagi, lalu kita kerodong. Untuk buahnya yaitu pepaya mungkin ya, terus kalau saya sih jeruk yang nggak terlalu manis ya, terus ditambah extra foodingnya yang
dipangkas, artinya dipangkas jangan terlalu banyak ya istilahnya, karena ketika dengan ekstra puding mungkin dia bakal naik kembali. Sebenarnya beberapa faktor ya itulah tadi burung cucak hijau birahi itu. Kalau untuk saya pribadi ya itu perawatannya. Kalau yang dikerodong ya itu, jadi setelah mandi saya semprot kembali. Pokoknya carilah kondisi dimana lingkungannya itu lebih tenang buat si burung cucak hijau tersebut. Bila perlu dijauhkan dari burung-burung yang menaikkan birahinya. Dan kalau untuk burung cucak hijau yang birahi, ketika ngelihat perawatnya itu, waduh, benar-benar susah banget itu. Karena kita nggak mungkin dong ngasih makan, nggak dikasih gitu kan, ngasih ini, ngasih ganti pisang atau ngasih minum, kita kan tetap istilahnya ngelihat gitu. Nah kalau untuk burung cucak hijau yang seperti itu, kita usahakan kita ngasih makan, bisa ganti pisang, kita ganti minum, kita bersihkan dalam posisi kerodong ditutup ya, jangan dibuka. Nanti kalau dibuka dia bakal birahi lagi. Jadi kita kerodongnya kita buka setengah, kita masukkan jangkrik atau kita masukkan pisang, ganti pisang ataupun paya ataupun cepuk minum. Nah setelah itu kita baru buka, kita gantungkan, tapi dengan kondisi burung ditutup separuh, jadi biar tidak terlalu intensitasnya ngelihat orang lalu lalang, tidak terlalu sering gitu istilahnya. Dan untuk mungkin ada beberapa burung teman cucak hijau yang artinya satu rumah burung cucak hijaunya nggak satu gitu ya, mungkin itu bisa dijauhkan, atau misalkan yang satu di depan, yang satu di belakang. Itulah sedikit berbagi tentang perawatan burung cucak hijau yang oper birahi. Tidak maksud untuk menggurui, tidak maksud untuk mengajari, hanya sedikit berbagi. Jangan lupa like, share, subscribe agar channel ini bisa berkembang. Salam jamtrok, salam trokbul, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.